Setiap tahunnya ribuan orang di Meksiko itu jadi sasaran penculikan sama kartel-kartel bre. Banyak yang kagak pernah akhirnya ditemuin lagi. Tapi sebagian kecil yang bisa dihitung dengan jari itu berhasil lolos. Mereka ini bukan korban biasa, mereka adalah bukti hidup bahwa bahkan di tengah kegelapan mutlak, kadang ada satu celah cahaya yang bisa ditembus. Latavia Tay McGee dan Eric James Williams. 15 Juli 2023, perjalanan mereka itu dilakuin ke Matamoros, Meksiko. Bukan untuk urusan kartel tapi cuman untuk prosedur medis sederhana, yaitu operasi kosmetik. Mereka nyewa minivan putih dan meluncur ke klinik tujuan. Tapi nggak satu pun dari mereka tahu bahwa mereka ini baru aja masuk ke wilayah kekuasaan salah satu organisasi paling brutal di utara Meksiko, yaitu kartel Gulf. Saat kendaraan mereka ini ngelintasin jalan-jalan kota, sekelompok pria itu bersenjata berat muncul dari balik bayang-bayang, mengapit mereka dan mengarahkan senjata. Dalam hitungan detik, akhirnya semuanya berubah. Eric sendiri bahkan belum sempat ngasih tahu istrinya kalau dia ini ninggalin negara. Pesan terakhir yang dikirim ke Michelle, sang istri, itu adalah waktu Jumat pagi itu. Setelah itu bener-bener kagak ada kabar dari si Eric. Michelle dan anaknya cuma bisa nunggu si Eric ini, berharap setiap malamnya membaca ulang berita, kali-kali aja mengais-mengais informasi yang bisa jadi petunjuk. Hingga hari Selasa, ketika otoritas Amerika dan Meksiko akhirnya nemuin suatu celah, Latavia dan Eric ini dibawa ke sebuah stash house di wilayah Ejido Longoreno. Rumah itu adalah markas sementara para penculik. Di sanalah seorang pemuda 24 tahun bernama Jose itu ditangkap. Orang yang ditugasin untuk menjaga para sandera-sandera ini agar enggak melarikan diri. Penangkapannya ini menjadi titik balik. Video mengejutkan beredar menunjukkan detik-detik penculikannya. Mobil putih, senapan laras panjang, dan tubuh yang dipaksa naik ke truk. Dalam salah satu rekaman, 3 dari mereka itu tampak gak bergerak, nyaris kagak bernyawa. Tapi Latavia dan Eric itu masih bertahan. Meskipun luka dan trauma mereka dalam, mereka hidup. Selasa pagi, mereka ditemukan di rumah kayu di kawasan Lagunona, sedikit di luar Matamoros. Di dalam rumah itu, jasad salah satu teman mereka terbujur kaku. Yang lain ditemuin tergeletak di luar. Eric yang tertembak 3 kali di kaki langsung diterbangin ke Texas dan langsung ngejalanin pemulihan. Latavia meski terguncang secara fisik nyaris kagak terluka apa-apa. Tapi 2 orang teman mereka yaitu Syed dan Zindel itu gak seberuntung itu. Mereka menjadi nama-nama baru dalam daftar panjang korban yang kagak pernah kembali dari Meksiko Utara. Tapi kisah ini bukan cuma soal turis yang salah jalan. Ini jadi pengingat bahwa di sepanjang perbatasan antara jalan raya dan jalur narkoba, nyawa manusia itu bisa berubah jadi komoditas. Bahkan orang asing yang datang dengan niat damai, niat operasi kosmetik ya, itu bisa jadi pion dalam permainan berdarah yang kagak pernah benar-benar berhenti. Diego Fernandez de Cevallos alias Jefe Diego. Mungkin agak aneh kalau dibilang dia ini bukan siapa-siapa. Dia ini adalah seseorang mantan ketua senat, calon presiden 1994 dan tokoh penting dalam partai PAN. Tapi pada malam 14 Mei 2010 dia hilang. Begitu aja, tak ada jejak, gak ada tuntutan, gak ada suara. Selama 7 bulan penuh keberadaannya itu jadi misteri nasional bre. Sampai akhirnya dia tiba-tiba kembali, kurus, lusuh, tapi dalam kondisi hidup. Grup yang menyebut diri mereka Jaringan Transformasi Global itu ngaku bertanggung jawab atas penculikannya. Mereka menuduh Jefe Diego ini sebagai bagian dari elit politik korup yang kerjasama sama kartel dan ngerusak demokrasi. Tuduhan yang terdengarnya itu kayak teori konspirasi aja kan. Kecuali jika kita ingat kalau di Meksiko konspirasi seringkali bukan teori tapi realitas. Setelah dibebaskan, Jefe Diego ini kagak nyebut apapun, siapapun, kagak ngejawab pertanyaan media, kagak ngejelasin apa yang terjadi selama 7 bulan itu. Tapi sahabat dekatnya, Fauzi Hamdan, ngomong kalau para penculik ini sangat benar-benar terorganisir. Mereka bukan penjahat jalanan, mereka punya agenda bre. Beberapa itu menuding kelompok gerilya EPR sebagai pelakunya. Yang lain percaya kalau ini ulah kelompok yang lebih profesional, spesialis penculikan berjangka panjang dengan permintaan tebusan puluhan juta dolar.
Desas-desus menyebar bahwa kemerdekaannya ini dibeli dengan uang sebesar 20 hingga 50 juta dolar, jumlah yang bisa ngeguncang bahkan sistem keuangan lokal. Tapi rumor yang paling gila justru datang dari kalangan dalamnya sendiri. Kayak bagaimana jika semua ini, hilangnya, kemunculannya kembali, dan narasi besar yang mengikutinya ini disusun sama dirinya sendiri untuk ngebangun momentum politik untuk kembali ke panggung sebagai korban sekaligus pahlawan. Dan seperti menabur garam di luka, muncul pula temuan baru email dari FARC di Kolombia yang nyebut operasi besar dalam tanda kutip dengan rekan di Meksiko. Dan dari situ kita jadi mikir, apakah Jefe Diego ini hanyalah satu simpul dari jaringan internasional yang jauh lebih rumit. Kita jadi mikir gara-gara ada kecurigaan ini, siapa yang benar-benar narik talinya dan siapa yang cuman jadi wayangnya. David dan Tiffany Hartley. Musim gugur 2010, pasangan ini mengendarai jet ski di Danau Falcon di perbatasan Texas dan Meksiko buat nikmatin hari-harinya yang tenang. Tapi ketenangan itu berubah jadi horor ketika 3 perahu penuh pria bersenjata dari kartel Los Zetas itu mendekat dan mulai melepaskan tembakan. David tertembak dan Tiffany hanya bisa melarikan diri dalam kepanikan, ninggalin suaminya yang ngambang kagak bernyawa di perairan berbahaya. Ketika dia sampai ke darat dan melapor, yang dia dapat bukan cuma penyelidikan tapi juga keraguan. Karena kan tanpa saksi, tanpa jenazah, cuman kisah yang terdengar terlalu mengerikan buat dipercaya. 2 tahun kemudian, pihak berwenang Meksiko itu nangkep Salvador Alfonso Martinez Escobedo, tokoh penting dari kartel Los Zetas, dan nuduh dia terlibat dalam pembunuhan David serta pembunuhan terhadap penyidik yang menyelidiki kasus tersebut. Tapi seperti banyak kasus yang melibatkan kartel besar, bukti-buktinya kabur dan kebenaran terkubur di balik kekerasan yang sulit disentuh sama hukum. Nama, peran, dan motif dari Escobedo itu tetap nggak jelas, dan penangkapan itu pun nggak membawa jawaban, cuma nambah daftar panjang misteri dan ketidakadilan di wilayah kekuasaan kartel. Tapi Tiffany sendiri itu kagak tinggal diem, dia tampil ke publik, nolak jadi sekedar korban dan ngegunain suaranya untuk ngungkapin ancaman nyata di sepanjang perbatasan. Julukannya itu adalah janda danau bajak laut yang menjelma jadi simbol perlawanan, bukan cuma terhadap mereka yang ngebunuh suaminya, tapi terhadap sistem brutal yang mungkinin tragedi seperti ini bisa terjadi. Meski Escobedo ditangkap, keadilan tetap menjauh. Jasad David itu akhirnya nggak pernah ditemuin, dan misteri di Danau Falcon tetap tenggelam bersama gelombang yang nggak pernah benar-benar bicara. Seorang pria nggak dikenal. 4 tahun setelah tragedi di Danau Falcon tadi, peristiwa mencengangkan lainnya itu terjadi di Saint Matthews, South Carolina. Seorang pria yang awalnya hanya berniat ngejemput temennya mendadak menghilang, ninggalin mobil dengan mesin yang masih nyala di pinggir jalan. Gak lama kemudian, tunangannya ini nerima telepon dari Meksiko. Penelpon misterius ngomong kalau mereka ini nyandra kekasihnya dan nuntut agar sang ayah segera berbicara dengan mereka. Dari sana, kasus orang hilang itu berubah jadi penculikan internasional, dan keluarga korban mulai nerima serangkaian panggilan ancaman yang akhirnya ngungkapin keterlibatan korban dan ayahnya dalam transaksi ganja senilai $200.000 sama kartel Meksiko yang gagal dibayar. FBI pun segera turun tangan. Mereka nyadap panggilan, nganalisis setiap detail, dan ngelacak keberadaan para pelaku. Rantai komunikasi dan tuntutan tebusan yang berubah-berubah dari ratusan ribu dolar tiba-tiba jadi minta pengembalian 200 pound ganja, nunjukin kalau ini tuh bukan operasi kriminal sembarangan. Ketika korban nyoba kabur tapi tertangkap kembali, tekanan semakin meningkat hingga akhirnya pada 14 Juli FBI nangkep Juan Manuel Fuentes Morales di Garland, North Carolina. Meski dia ini ngaku cuman penjual telepon, penjual ponsel, dari data bisa dinyatain kalau dia ini adalah penghubung penting dalam struktur kartel. Keesokan harinya penggerebekan lain dilakuin di South Roseboro dan korban ditemuin hidup
meski dalam keadaan terikat dan dijaga ketat. Meski berhasil diselamatin, korban ngebawa pulang lebih dari sekedar luka fisik. Dia menceritakan penyiksaan, ketakutan, dan percobaan pelarian yang gagal. Kasus ini jadi pengingat keras kalau bisnis narkoba itu nggak pernah berhenti pada batas negara, dan konsekuensinya bisa jauh lebih brutal dari yang lu bayangin. Di balik tiap transaksi gelap ada ancaman penculikan, pemerasan, dan kekerasan yang nyata banget. Dan siapapun yang terlibat, bahkan dari pinggiran permainan aja, bisa dengan mudah jadi korban berikutnya. Cesar. Pagi itu 20 September 2019 di El Progreso, Honduras, Cesar cuman seorang penjual susu yang ngais $5 seharinya. Tapi di balik rutinitas sederhana itu, dia nyimpen mimpi besar, yaitu menyusul saudara-saudaranya ke Jacksonville, Florida, dan nyari kehidupan yang lebih baik. Dia ngejual mobilnya dan ngebayar penyelundup untuk ngebantu dia nyebrang ke Amerika Serikat dengan janji kalau dia bakal ngelunasin sisanya setelah tiba. Perjalanan pun dimulai dari Chiapas, naik La Bestia menuju utara Meksiko. Tapi di Puebla, kelompoknya tercerai-berai karena razia imigrasi. Sendirian, Cesar ini terus melaju hingga sampai ke Reynosa, kota bayangan yang jadi pintu masuk menuju tragedi. Di Reynosa, Cesar ditangkap sama Los Zetas, kartel brutal yang nyulik migran demi tebusan. Dia dikurung bareng sama puluhan orang lain di sebuah safe house. Dipisahin tuh antara yang punya pemandu dan yang kagak. Cesar termasuk yang terakhir, dan nyawanya seakan tinggal nunggu giliran doang. Tapi secara kagak terduga, dia dan 9 orang lainnya malah diselundupin nyebrang sungai menuju McAllen, Texas. Tapi kebebasan itu cuma sementara. Mereka kembali ditawan di sebuah peternakan, diminta nebus dirinya dengan $5.000 dan diancam dengan kekerasan jika keluarga mereka kagak bayar. Kartel tahu siapa yang bisa ditekan dan gimana cara nyakitin yang mereka sayangi. Di tengah ketakutan itu, Cesar mutusin buat lari. Saat malam tiba dan penjaganya lengah, dia lompat keluar jendela dan lari sejauh 20 menit tanpa berhenti, hingga akhirnya bertemu patroli perbatasan. Tapi harapan itu gak bertahan lama juga. 2 bulan kemudian dia dideportasi kembali ke Honduras. Kini dia berjalan lagi di jalanan El Progreso, tapi pikirannya tetap nge-stuck pada peristiwa kelam dan mimpi yang belum mati. Dia tahu risikonya itu nyata, tapi keinginan buat hidup layak itu jauh lebih besar. Meski dunia ngingetin dia akan kegagalan dan trauma, dia masih memelihara keyakinan kalau di balik semua ini masih ada tempat di dunia ini yang pantas buat diperjuangin, walau harus bertaruh nyawa sekali lagi. Yolanda Alvarez Antunes. Tanggal 10 Januari 2013, di malam yang lumayan sunyi, tiba-tiba pecah suara gemetar tangan Yolanda Alvarez Antunes saat dia nyerahin uang tebusan di bawah cahaya bulan. Harapannya sederhana sebenarnya, cuman biar suaminya ini, Beto, bisa pulang. Tapi hidup gak pernah sesederhana itu. Begitu uangnya berpindah tangan, Yolanda juga ikut dibawa. Kini dia bukan lagi istri dari pria yang diculik, tapi juga seorang tawanan. Seminggu sebelumnya, Beto, suaminya Yolanda, itu diseret paksa dari toko kelontong mereka sama pria bersenjata. Ancamannya ini datang lewat satu-satunya telepon umum di kota itu, 500.000 peso atau nyawa jadi taruhan katanya. Kini dengan tubuh yang dibungkus ketakutan dan mata yang mandang ke jurang tanpa dasar, Yolanda mendapati dirinya berada di tengah-tengah 18 pria bersenjata yang adalah anggota La Familia Michoacana. Hari-hari berikutnya cuma jadi penyiksaan batin. Yolanda ngedengerin obrolan para penculik tentang wilayah kekuasaan, musuh, dan strateginya bertahan hidup. Dunia yang sebelumnya cuma dia denger lewat berita, kini jadi kenyataan brutal yang nyelimutin setiap tarikan napas dan ada di depan matanya. Bahkan untuk pergi ke kamar mandi aja, dia harus minta izin, bre. Sekali salah langkah bisa berarti pelurunya langsung nembak. Tubuhnya terbaring di lantai tanah, dingin, keras, tapi masih kalah menyesakan dibandingkan ketakutan dalam pikirannya. Ketika uang tebusan dinyatain kurang 2.000 peso, para penculik itu sempat mempertimbangkan lagi buat nahan anggota keluarganya yang lebih muda sebagai jaminan tambahan. Tapi suara dari salah satu penculik yang mungkin masih nyimpen sejumput belas kasih ini membela Yolanda. Itu jumlah yang kecil katanya, dan akhirnya dia dibebasin. Yolanda pulang, tapi yang dia temuin cuma rumah kosong dan bayangan dari
Beto. Waktu terus berjalan, hari menjadi bulan, bulan menjadi tahun, tapi nggak ada kabar, nggak ada mayat juga, nggak ada kejelasan. Kini di usia 50-an, Yolanda hidup dalam ruang hampa. Suaminya jadi satu dari lebih 250.000 orang yang hilang di Meksiko. Dia nanya setiap malam, apakah Beto ini masih hidup, apakah dia lagi disiksa, apakah ia dibunuh dan dikubur di tempat yang gak akan pernah ditemuin, dan yang paling menghantuinya, akankah dia bakal bisa benar-benar tenang. AG. Pada 17 Juli 2019, di tengah panas terik perbatasan Meksiko Amerika Serikat, kekacauan meletus ketika seorang pria berinisial AG atau yang dikenal di jalanan sebagai Ghost itu melompat keluar dari bagasi sebuah mobil dalam tangan yang terikat dan mulutnya dilakban. Pelariannya dari kematian langsung nyuri perhatian. Ghost ini bukan sosok asing di dunia perdagangan ganja. Dia ditakutin dan dikenal luas. Tapi kali ini dia jadi korban konspirasi berbahaya. Di balik kemudi mobil itu adalah Roxanne Mary Carpenter, wanita 54 tahun dengan catatan kriminal yang panjang banget, dan mandang Ghost ini bukan sebagai manusia tapi komoditas. Bersama rekan-rekannya termasuk zombie Velasquez dan veteran militer Loki Bay, mereka menculik Ghost untuk dijadiin tumbal atas kesalahan dalam distribusi ganja, sekaligus nukar dia dengan 30 pon marijuana. Pengkhianatan datang dari berbagai arah, termasuk dari teman Ghost sendiri, Brian Myers, yang mancing dia ke tempat penculikan. Ghost disiksa, disetrum, dicekik, terus dilempar ke dalam bagasi mobil. Tujuan mereka itu adalah nyerahin dia ke kartel sebagai bentuk penyelesaian masalah sekaligus transaksi yang nguntungin. Tapi perjalanan menuju titik serah ini kagak berjalan mulus. Roxanne sempat tersesat, bahkan berhenti buat make narkoba. Sementara Ghost ini terkurung dalam gelap dan panas yang nyaris ngerenggut kesadarannya. Tapi saat mobil ini mencapai perbatasan dan perlahan melambat di tengah keramaian, Ghost ngeliat celah yang sayang kalau dilewatin, yaitu akhirnya dia melompat keluar. Pelariannya ini ngejutin semua orang yang ada di situ. Roxanne kagak sadar kalau Ghost ini udah cabut sampai dia bertemu dengan perwakilan kartel yang langsung sadar kekacauan itu. Mereka merintahin buat si Roxanne ini kembali ke Amerika Serikat dengan berjalan kaki dan janji untuk mengurus mobil yang terdengar seperti isyarat terakhir. Tapi semua keburu terlambat. Roxanne ditangkap dan Ghost kembali ke dunia nyata selamat, tapi dalam kondisi penuh luka, penuh trauma, walaupun masih hidup. Sebuah akhir langka bagi siapapun yang pernah disentuh kekejaman kartel. Alan Pulido. Pada malam 28 Mei 2016, hidup Alan Pulido, bintang sepak bola Meksiko, yang berubah drastis ketika dia dan kekasihnya disergap sama kelompok bersenjata Los Zetas di Ciudad Victoria. Dalam hitungan detik Alan diculik, sementara kekasihnya cuma bisa nyaksiin dengan perasaan ngeri. Tapi Alan ini bukan korban yang mudah menyerah. Di tengah penyekapannya ini, dia manfaatin kelengahan salah satu penculik buat ngerebut senapan kaliber 50 dan ponselnya. Lewat alat sederhana itu, Alan menghubungi polisi dan nyampaiin detail yang sangat akurat tentang lokasi dan kondisi sekitarnya. Respon cepat dari aparat itu juga ngebuat suasana rumah penyekapan berubah kacau. Sirine mendekat, tembakan meletus, dan Alan bahkan sempat mendeskripsikan dirinya agar tidak tertembak dalam kekeliruan saat penyergapan berlangsung. Saat polisi akhirnya masuk dan ngamanin lokasi, Alan berhasil keluar hidup-hidup. Tangannya berdarah tapi wajahnya tegak. Keberaniannya jadi sorotan dan kisahnya menghiasi banyak media waktu itu, memperlihatkan bagaimana keberanian pribadi dan koordinasi yang cepat ini bisa nyelamatin nyawanya. Tapi di balik cerita penyelamatan ini muncul pertanyaan yang lebih besar. Mengapa cuman Alan yang bisa diselamatin begitu cepat? Bagaimana dengan ribuan warga lainnya yang hilang tanpa jejak? Di Tamaulipas, tempat Alan ini disekap, penculikan dan kekerasan itu adalah bagian dari kehidupan sehari-hari, bre. Alan bisa kembali ke stadion dan kehidupan normalnya, tapi banyak yang lainnya ini tetap terjebak dalam statistik dingin, cuman jadi angka-angka korban, jadi nama yang hilang dalam kabut kekerasan yang belum juga reda. Oke, itu aja buat video gua kali ini. Kita udah ngebahas orang-orang yang bisa lolos dari penculikan kartel. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.